لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, yang saya hormati semuanya dan saya muliakan, dan juga saya cintai semua karena Allah Ta'ala. Karena kita adalah seagama, seakidah, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kitab suci kita sama, tujuan kita hidup pun sama, beribadah hanya untuk Allah. Cita-cita kita juga sama, mendapatkan ridho dan surganya di sini Allah nanti. Karena itu tidak ada yang menghalangi kita untuk saling mencintai, saling tolong-menolong, saling ta'awun dalam kebajikan, bersatu, tidak boleh berselisih, tidak boleh saling memusuhi, tapi kita diperintahkan saling mencintai, saling bersaudara. Ikatan saudara yang diikat dengan imaniyah lebih kuat daripada ikatan yang diikat dengan nasab. Kenapa? Karena kalau kita satu nasab tapi beda keyakinan dengan kakak kita misalkan, dengan adik kita, satu ibu kandung tapi keyakinan kita beda, itu sulit sampai ke hati kecintaan itu, dan tidak akan selama-lamanya kita akan bersaudara. Karena nanti di akhirat kita akan pisah. Tapi persaudaraan yang diikat dengan imaniyah dan keislaman lebih kuat. Karena itu Rasulullah bersabda, la tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad, saling benci, saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Saudara di sini adalah saudara seagama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan sampai ke jenjang iman yang sempurna hingga kalian mencintai saudara seagama kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Bahkan dijadikan parameter ukuran seseorang sampai ke jenjang iman yang sempurna. Di antara hal yang harus dipenuhi adalah kita mencintai saudara kita sebagaimana kita cintai diri kita sendiri. Ya, ini harus ditumbuh kembangkan ukhuwah Islamiyah kita. Jangan hanya kita berteman ketika di masjid, ketika di luar tidak saling sapa, ya, tidak saling tegur, tidak saling salam. Ini harus dihindari. Kita saudara bukan cuma di masjid, dimanapun kita saudara. Ketemu di jalan saling tegur, saling nanyakan kabar, ya, saling mengunjungi, menziarahi, saling berikan hadiah dan lain-lainnya. Ini semua adalah amalia-amalia yang sangat mulia, ya. Bahkan bisa menjadikan seseorang itu menjadi wali-wali Allah hanya modal apa? Hanya modal cinta. Ya, Allah berfirman, wajabat mahabbati, wajib mendapatkan kecintaanku. Allah wajibkan dirinya untuk mencintainya. Siapa itu? Lil mutahabina fiyya, teruntuk orang-orang yang saling mencintai karena aku. Perhatikan ya. Ternyata apa? Allah akan mencintainya. Mencintai siapa? Orang-orang yang saling mencintai karena aku, karena Allah. Ya, bukan karena kepentingan pribadi, kepentingan bisnis juga, tapi kepentingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka diikat ya, kalau sudah punya teman itu diikat. Supaya nanti juga kalau kita meninggal mereka menghadiri salat kita, menyolatkan kita, ya, mengantar ke tanah kubur kita. Karena kalau kita disolatkan, siapa yang mati berdiri pada di atasnya, di depannya 40 orang yang muakhidin, maka Allah akan pastikan syafaat diterima oleh Allah. 40 saja. Dari orang-orang yang ahli tauhid, orang yang tidak berbuat kesyirikan, menyolatkan jenazah kita, pastikan syafaat mereka diterima. Bayangkan ya, 40 saja, nggak perlu banyak-banyak. Syukur-syukur nanti teman kita banyak. Orang-orang yang
Itu ya. Kalau kita berteman dengan orang-orang awam, mereka kadang nggak sholat, ya. Terus kalau kita mati, apa yang mereka lakukan? Hanya kita datangi aja, tapi nggak nyolatkan. Padahal intinya itu nyolatkan ya, karena sholatnya orang-orang yang soleh itu diterima tadi 40. Ya, karena itu adalah kita berbanyak teman-teman yang soleh di dunia. Harapan kita nanti kalau kita meninggal, mereka akan nyolatkan kita dari orang-orang yang baik, dan Allah pastikan ampunan, syafaat dari doa-doanya hamba-hamba yang baik. Nah, kita lanjutkan hadis selanjutnya 140. An Jabir radhiyallahu anhu qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadaqatu al-baba faqala man hada faqultu ana faqala ana ka'annahu karihaha muttafaqun alaih. Jabir berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang ke rumahnya. Fadaqatu al-baba, aku ketuk pintunya. Jadi akhlak adalah apa? Kalau bertamu ketuk pintu ya, jangan langsung masuk. Jadi ketuk pintu. Kalau pintunya, kalau rumahnya gede ada belnya enggak? Ada belnya, dipencet belnya. Kalau dia diketuk pintu, ini adab. Fakultu, faqala, Nabi berkata, ini adab yang punya rumah. Jadi diatur di situ ya. Yang tamu ketuk pintu, yang punya rumah bertanya ini belum buka pintu ya, bertanya belum membuka pintu. Yang ditamui kata Nabi, man hada, siapa ini, siapa ya, sinten nggih, jawane katanya. Waalaikumsalam, sinten nggih, nah, gitu. Man hada, siapa ini? Nah, fakutu, waktu itu Jabir mengatakan ana, saya. Nah, Nabi marah, saya tuh siapa? Nabi katakan ana, saya. Kamu tuh siapa gitu loh, jangan. Nah, itu enggak boleh. Assalamualaikum, sinten nggih? Kula. Lho, kula sinten? Kula nuwun. Ya, sebut namanya, Pak. Ya. Agus akeh. Agus apa? Agus Gondrong. Agus dhuwur, Agus pendek, atau Agus apa? Oh, Agus ini. Nah, oh ya wis, ada apa? Atau baru Waalaikumsalam, buka gitu ya. Siapa ini? Anak, saya. Nabi marah ya. Anak, ka'anahu kariha. Seolah-olah Nabi marah. Nanti tidak benar. Adab begitu ya. Tanya situ nggih, sebut namanya. Kalau masih samar tadi, kalau misalnya Joko situ nggih, Joko ini kata, oh Joko Pramono Pak. Cedak wingking masalah harian. Oh oke, langsung paham, terus dijawab salam, terus buka gitu. Ini adab bertamu dan adab yang ditamui. Bahaya nih kalau malam lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka pintu, gedor, maling, perampok, kena kita. Ya, makanya tak tanya, pintu tanya siapa ini? Menengahi jangan dibuka. Siapa ini? Ya diam saja, jangan dibuka. Pasti orang yang gak baik. Saya siapa? Gak menyebut, jangan dibuka. Kalau dibuka bisa jadi perampok atau orang yang buruk. Ini adab supaya ngerti, jangan dibuka siapapun kamu. Ya, kalau pun nggih, sinten tanya tadi, sinten nggih gitu. Kalau salam ya jawab waalaikumsalam, terus jangan langsung dibuka. Siapa nggih? Apalagi malam. Ini suatu hal yang sangat bagus untuk pengamanan ya. Kalau enggak tanpa ditanya dibuka ternyata ya tadi jawabannya langsung aja. Maka ini satu ya fikih yang sangat bagus yang kita adalah pahami. Tiap kali kita ada orang yang ketuk pintu, maka yang pertama kali kita tanya, kecuali jangan pun kenal ya. Oh ini suaranya si fulan, Pak Fulan, kenal beda lagi. Jelas di sini ada kandungan-kandungan fikih yang sangat bagus. Ada pertama adalah ketuk pintu, ya, mengucapkan salam, tentunya adab yang ditamui tadi mau menjawab salam dan juga menanyakan siapa sebelum membuka pintunya. Nah, hadis selanjutnya, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innaman nasu kal ibil al-mi'ah la takadu tajidu fiha rahilatan, muttafaqun alaih. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah berkata, sesungguhnya manusia itu seperti 100 onta. Jadi diumpamakan Nabi, manusia itu seperti 100 onta.
La takadu tajidu fiha rahilatan, hampir-hampir kau nggak mendapati satupun yang pantas jadi tunggangan yang bagus, yang istimewa. Ini onta ini, gede itu, bahas sini, bahas sini. Gede ontanya bagus, Pak. Ternyata nafasnya pendek. Aduh, gede tok tapi baru belajar berapa kilo, kismekis. Ganti. Onta kedua, itu tuh yang agak kecil biar banter. Wah, kecil ternyata juga banter larinya. Tapi apa? Tapi tidak mampu kalau diberi beban yang terlalu berat. Wah, ini juga barang saya banyak maka juga tidak sempurna. Nukis 100 onta nanti tidak akan ketemu yang sempurna. Banter malu nih, nafasnya panjang, kuat badan, nggak akan ketemu onta itu. Nah, itulah manusia Bapak Ibu. Jenengan boten badhe ketemu tiang sing sempurna, yen golek bojo sing sempurna nggih angel. Bapak kalau cari istri sing sempurna nggih angel, ya apa adanya. Satu kekurangan, dua kekurangan, pasti ada kelebihannya. Ya. Kalau belum nikah, kayaknya sempurna semua. Ya. Apalagi cara jahiliyah pakai pacaran. Orang pacaran nggak ada yang jelek. Sing lanang gemati, nyeluk yang. Aku itu romantis loh yang. Apa yang jalo tak turuti di pacare. Dari bojone kletak-kletakan ya. Duk deh duk, kayaknya yang dari duk celukin duk bojone. Kita asli nih, waduh. Dulu yang terus, sekarang salah sidik saja langsung bentak, pukul. Waduh, dulu nggak ada waktu pacaran seperti itu, bohong-bohongan. Usah pacaran, cukup pakai wasilah ya, atau pakai metode yang indah ya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya putri dilamar laki-laki, ya terima saja, maksudnya ditanya rumahnya mana, namanya siapa gitu aja. Rumahnya Agus misalkan, rumahnya Karangasem Ketiga RW 2. Ya, saya belum bisa jawab Pak Mas ya, mungkin nanti sepekan atau 2 pekan nanti akan kasih jawaban apakah lamaran Mas Agus saya terima atau tidak. Oh iya Pak, dan kirim aja utusan. Coba kau cari ya, bukan kau cari Agus di sana, kau cari anak namanya Agus, RT Karangasem, RT 3 RW 2. Kau jangan cari Agusnya, cari tetangganya aja, tanya tetangganya tentang Agus itu pemuda yang bagaimana. Nah, gitu. Nah, Pak ngapunten, Bapak tepang Agus. Agus konco tanggoku. Ngapunten Pak, selama ini yang Bapak ketahui tentang Agus, wah cai ranggenah Mas. Yes. Karo wong tuane gun getak-getak, wong kasar nak, karo tangga-tanggane ora apik. Langsung saja wis rasakan suwe-suwe ditolak saja, karena persaksian tetangga itu sudah cukup ya kan Pak. Ketika Rasulullah ditanya sahabat, ya Rasulullah asin, beri aku kebaikan, gimana aku jadi orang baik ya Rasulullah? Kata Nabi apa, wasiyati aku katanya, wasiyati aku, kata Nabi asin, jadilah orang baik gitu loh, jadilah orang baik. Kata sahabat ini, bagaimana nanti aku tahu kalau aku sudah baik? Sal jironak, tanya aja tetanggamu ya, tetangga itu paling ngerti harian. Bapak Ibu kalau mau tanya saya, tanya aja tetangga saya itu, Mbak Parni atau sekitarnya, saya itu siapa, dia kan pasti tahu. Tiap hari saya ketemu sama dia di luar keluarga saya, di masyarakat saya, mereka tiap hari. Saya nggak mungkin bisa berkamuflase, bisa berpura-pura karena tiap hari ya. Kalau pacaran kan cuma ketika ketemu saja dia bisa berkamuflase kan, berpura-pura. Napa meneh pemain sinetron pinter meleh berpura-pura ya, aslinya nggak kelihatan ya. Jangan lihat sinetron itu orang yang jadi orang baik kayak baik pol, padahal aslinya bukan ngoten ya. Tapi ketika kau peran jadi orang yang dermawan, orang yang baik, wow, dia akan tampil dengan acting yang luar biasa, padahal itu cuma acting ya, begitu ya. Nah, maka kita tidak akan bisa ketemu seseorang yang sempurna. Nah, maka tidak usah kita nyari kesempurnaan. Kadang-kadang si perempuan itu begini, apa, Bu kamu itu kayak Nabi itu loh Mas. Nabi itu ini ngomong ya bantu-bantu nyuci piring, seneng Nabi itu juga begini-begini. Oh ya wis ngono kok ya kayak Khadijah ya.
Iso ora? Wong kowe ora kaya Khadijah kok. Jalan-jalan kaya nabi, aku nabi kowe kaya Khadijah mau enggak? Ora iso to, ya wis sawono. Aneh-aneh wae. Kok kaya nabi to Mas, gini. Mbak kowe ya kaya Khadijah. Duitmu dienggo aku kayak dawah ini. Ya, duitnya kok rene. Ora Khadijah tuh uangnya dikene nabi suruh dakwah entekno kok, Pak, Bu. Jenengan di bonjone kurang sithik wae nesu dicatet dino semis kurang 3.000. 3.000 apal ya. Wah, apal gimana kurang 3.000 Mas. Ya Allah, yen kelebihan meneng yen kurang dicatet, Pak. Ngono pengine bojone kaya nabi. Ya biasa ya. Kita itu ya maklum kalau istri suami kita punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Maka tidak usah melihat kekurangannya, tapi lihatlah pada kelebihannya. Karena bagaimanapun tetap baiknya lebih banyak daripada kurangnya kan? Pasti lebih banyak baiknya. Istriku cerewet pol serat. Cerewet yo. Ningonya nyambut gawe satset. Wah, kaya cerewete. Wong cerewet tuh bisa nyambut gawe cepet lho, Bu. Karena cerewet nyambut gawe cepet lho, rasa-rasa nggo cepet, isa-isa nggo cepet. Terus resik. Kaya omong ini lho, ngomong car-car gocor kaya murai batu, tapi nyambut gawe nggih cakcek. Nek petingane to. Cerewet tapi nyambut gawe ya luar biasa, ada kelebihannya. Ya, istri saya begini. Wah, kerja nggak bisa cepet, Ustaz. Orangnya terlalu lembut. Isa-isa nak lenu. Gemen karena rimbundan ya. Namun kene ngisai saya, duh rampungi kapan? Ningan apa? Punya kelebihan tiangipun qanaah. Ora tahu nah macem-macem. Dipkei apa wae bojone nrimo ora tahu protes. Gidi lagi sepi, saya ketahui nggih Mas, jazakallahu khairan. Di sepi nih 20.000 nggih Mas, mboten tahu protes. Qanaah. Lelet memang orangnya. Nggak cakset, nggak cakcek, tapi ada kelebihan lain, dia wanita yang qanaah. Ada kelebihan-kelebihan yang lainnya. Nah itu yang adalah diperhatikan bahwa manusia itu seperti 100 onta, hampir-hampir kita nggak akan ketemu kendaraan yang istimewa. Masing-masing pasti ada kurang. Lah nanti Bapak Ibu kalau sudah di surga baru kita akan jadi sempurna semuanya, gitu ya. Nah, di sini penting untuk kita ketahui bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ya. Hadis yang selanjutnya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhul. Rawah Muslim. Nabi kita berkata, apabila tasa'aba ahadukum, salah seorang di antara kalian tasa'ub, apa itu angop ya, maka hendaklah dia tahan dengan tangannya dengan kuat-kuat pada mulutnya. Itu kuat-kuat ya pokoknya jangan nganti mengok gitu ya. Ditahan. Fa inna syaitan yadkhul. Coba kalau langsung setan mlebu. Tapi bedain diloske nggih, Bu. Wah, enak banget ini setan memang niku disuruh nah memang susah. Tapi begitu kata Nabi ya. Ya, sebab tasawuf dari setan. Kalau bersin itu nikmat. Dari mana jenengan tahu kalau bersin itu nikmat? Dari kalau jenengan arep pahing rasidon, gelo mboten? Gelo mboten? Gelo toh? Nah, berarti bersin itu nikmat. Makanya disuruh baca hamdalah gitu. Nah, karena contohnya kemana arep sepahing gari kurang sedikit rasido, mesti gelo gitu. Karena memang bersin itu nikmat. Ya, di samping bisa mengeluarkan kotoran-kotoran yang di mulut, ya juga itu rasanya nikmat. Makanya disuruh bersyukur ya. Kecuali kalau lebih dari 3, lebih dari itu namanya flu. Maka tidak usah mengucap hamdalah. Ping 3 ping 4, wih jenengi loro. Wah nggak ping 10, pun buat hamdalah lagi, wih loro. Sakit. Cukup 2 ya. 2 itu masih nikmat. Ya, jelas ditahan dengan tangannya, biyadi dengan tangannya, alafi pada mulutnya sekuat mungkin. Jangan sampai membuka. Kalau sudah terbuka, fasyaitanu yadkhul, maka kata Nabi syaitan akan masuk. Ya. Dalam riwayat yang lain, kalau sudah kita wah gitu, setan akan tertawa, diguyu setan gitu ya. Makanya kalau mau angop ditahan sebisa mungkin. Ya, sekuat mungkin. An Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
khaliful musyrikin waqtirul lihya wa ahfu asyawarib, muttafaqun alaih. Nabi kita berkata, khaliful musyrikin, selisilah orang-orang musyrik, ya, untuk kita jangan sama dalam perilaku, dalam kebiasaan, dalam pakaian sebagaimana kebiasaan orang-orang musyrik. Ya, nggak boleh ya. Nabi dulu tuh ketika masih hidup, sahabat itu kalau orang Yahudi sisiran segerak tengah, maka Rasulullah melarang sahabatnya sisiran segerak tengah. Itu kayak Yahudi, ya kamu ganti segerak pinggir gitu ya. Nah, sampai sisiran saja menyelisih orang Yahudi. Jangan kau sisiranmu kayaknya orang Yahudi. Kebiasaan orang Yahudi itu kalau sisiran segerak tengah, maka Rasulullah melarang para sahabatnya kalau sisiran segerak tengah, segerak pinggir, untuk menyelisihi kebiasaan orang Yahudi. Nah, ya, dalam apa-apa yang itu merupakan kebiasaan ya. Tapi kalau udah umum, udah nggak lagi. Ya, udah nggak lagi. Ya, dulu pakai jas, mungkin awal-awal bahwa jas itu biasa dipakai orang Yahudi kan, jas. Sekarang sudah nggak bisa lagi dikatakan tasabuh karena orang-orang Islam sekarang sudah biasa pakai jas ya. Bahkan di negeri-negeri Islam juga kadang pakai jas. Tahu jas Pak? Yang untuk biasa walimah itu loh. Nah, dulu kan kebiasaan para pendeta orang Yahudi itu ya. Tapi sekarang udah umum maka nggak masalah ya. Nggak masalah. Kalau sudah menjadi umum, sudah nggak lagi bukan ciri khas orang kafir, maka boleh. Tapi kalau itu pakaian masih jadi ciri khas orang kafir, itu jangan. Kita disuruh menyelisih, ya. Dan biarkan lehyah, biarkan jenggot, biarkan itu jangan diganggu gugat. Tok newe lah, sak tukul-tukuli, ya. Dan apa? Dan keroklah atau pukul apa? Potonglah kumis. Jadi sunahnya itu motong kumis, membiarkan jenggot. Jangan kumisnya ditawa, oke? Jenggotnya dikerok. Atau ditawa nih kabeh kayak wong Cina misalnya. Cina kan. Nah, dipotong kumisnya. Sunahnya motong kumis. Kumis itu bisa dua, bisa dihalak, halak itu cukur habis, atau dikhas. Khas itu dipotong, dirapikan boleh, dihalak juga boleh. Halak itu digundul, dikerok sampai habis boleh, atau dicoba dikhas, dipotong juga boleh. Ya, kalau jenggot suruh biarkan ya, walaupun ada pendapatnya Abdullah bin Umar ketika sudah satu kobet satu genggam boleh dipotong yang bawah orang sini lah, dipotong yang bawahnya. Kok kene entek nih no. Dipotong yang sekobet itu perbuatan Abdullah bin Umar, walaupun Nabi nggak pernah motong ya, tapi Abdullah bin Umar kalau sudah satu kobet dirapikan di bawahnya, nah, satu jenggotnya tangkepan ya, ya. Tapi Nabi sendiri tidak pernah mencukur jenggot ya. Lah anu Ustaz, bojoku ra senengin aku jenggoten ngomongnya kok tuwek. Ya Allah, bojomu ijalno wae. Boten Pak, ini intermezzo mawon ya. Ya. Enggak, kalau sudah ngerti sunnah insyaallah tidak ya. Ya. Enggak apa-apa ya, laki-laki itu justru kejantanannya kalau seperti itu nanti ya. Laki-laki itu apapun tetap keluar walaupun sedikit ya, tetap keluar ya. Nah, jadi ini intinya Rasulullah melarang kita nyelisih orang-orang Yahudi dan musyrikin ya, maka suruh biarkan jenggot dan memangkas kumis. Ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhihi mas'atan lahmin, muttafaqun alaih. Orang yang kerjaannya minta-minta, tazal, senantiasa meminta, kerjaannya ya, bukan minta karena sesuatu kepentingan tertentu, bukan. Kerjaannya memang minta-minta, ngemis. Ya, nanti Bapak Ibu akan melihat orang-orang yang dulu kerjaannya ngemis di akhirat. Hatta yalqallah, hingga nanti dia ketemu Allah Ta'ala walaysa fi wajhihin, tidak ada pada wajahnya itu ya walaysa pada tidak ada pada wajahnya itu sekerat daging, enggak ada dagingnya walaupun sekerat tengkorak. Ini kalau ada tengkorak berjalan, nah itu dulu orang yang di dunia kerjaannya minta ya, kerjaannya. Tapi kalau minta karena kebutuhan, karena kalau nggak minta dia mati, boleh ya, nggak punya beras, mau kerja nggak bisa, mau ngapa-ngapain nggak bisa, dia minta nasi orang, kalau nggak minta dia mati, maka dia boleh minta. Ya, pernah datang kepada Aisyah seorang ibu,
ibu dengan dua putrinya, ya, karena sangat lapar sekali dan nggak bisa apa-apa ini si ibu. Maka dia meminta kepada Aisyah dan Aisyah nggak mencelanya. Maka diberikanlah 3 butir kurma. Memang tinggal itu juga. Pas anak 2, anak putrinya 2, ibunya 1. Dibagikan satu-satu sama ibundanya. Cuma anaknya ini karena saking laparnya langsung habis dimakan. Ibunya belum dimakan. Tapi anaknya masih lapar. Masih lapar, minta lagi. Ibunya ngalah, dibelahlah itu. Si kurma 1 tadi yang catanya ibunya. Yang ibunya jenengan yuk. Bahkan dia dewe. Dibelah, dikasihkan anaknya lagi, dia nggak makan. Aisyah terenyuh, ibu. Aisyah melihat si ibu tadi terenyuh, terharu hatinya. Masya Allah, betapa mulianya ibu tadi. Terus hal itu diberitakan sama Nabi. Diberitakan sama Nabi, kalau tadi ada perempuan begini-begini, maka Nabi mengatakan, ya siapa yang memiliki 2 putri, 2 anak putri, dia urusi, dia didik, dia bina sampai dia mandiri, sampai dia nikah, sampai dia besar, fil jannah, maka di jannah kahateni, seperti ini nanti. Sambil yufarid sebenarnya, sambil beliau renggangkan sedikit. Nah, saya sedikit cerita ya, sedikit ya. Ini hadis ini, dulu sebelum saya tahu hadis ini, saya tuh paling benci punya anak perempuan. Ya, anak saya laki-laki kan adib, laki-laki bangga saya. Ya. Waktu saya pergi ke Ambon tahun 2000, istri saya hamil tuh, hamil. Ya, pas saya di sana sekitar berapa bulan dapat berita dari Solo bahwa istrimu sudah melahirkan. Anak apa? Itu langsung aku nggak tertarik, babar blas kalau. Alah, itu. Nek kalis biasa wae ra nek kok. Mboten enten seneng blas. Wong lu mboten seneng anak wedok. Nah, ceritane ngoten ya. Nah, terus saya pulang dari Ambon, saya pulang dari Ambon toh, ya cuma ketemu atau Halimah anak kedua itu, ya cuma bentar-bentar. Saya tinggal lagi ke Makassar. Sampai saya agak gede itu, saya nggak biasa sama anak saya Halimah itu. Hingga kalau saya mencium, harus bayar. Kalau saya cium, nggak mau 1.000, nggak mau 2.000, baru mau. Jadi aku nyium bayar 2.000, bayangkan Pak EDW nyium bayar 2.000. Ya. Masih nggak ada kesenangan sama anak wanita. Nah, terus tadi baca tadi, kebetulan saya ngajar di Jajar, waktu baca kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ketemu hadis yang saya sebut tadi. Siapa yang punya anak perempuan tadi? Waduh. Padahal anakku baru 1 kan perempuan. Saya langsung berdoa, ya Allah, berikan saya anak perempuan 1 lagi, saya begitu ya. Alhamdulillah netes juga ya. Perempuan namanya Uswah. Sekarang anak saya sudah komplit, 2 perempuan, yang 5 laki-laki. Sudah punya 2. Saya ingin ngamalkan hadis tersebut. Sekarang anak saya sudah nikah, ya, tinggal Uswah masih di tahfidz. Mudah-mudahan nanti sampai bisa nikah lagi. Paham Pak ya? Maka yang punya anak putri jangan diketaki, ya, jangan disio-sio. Tadi siapa yang punya 2 anak putri, dia jaga, dia pelihara sampai dia nikah, sampai dia mandiri, nanti di surga kayak gini sama Nabi. Nah, gitu ya. Anak itu terus mantu terus. Yang anaknya perempuan 1 segera semangat lagi ya. Ya, udah tua Ustaz, istri saya udah nggak bisa anak lagi. Golek neh no, Pak. Nah. Ibu-ibu mesti marah ya kalau seorang mengaji aku. Baper ibu ya, ngaji kok baperan ya. Memang bapaknya gimana goleknya? Memang ini gampang golek, angel nggih Pak. golek kono Pak. Gitu. Sekarang gampang ya. Iya Bu ya, jelas ya. Jadi jangan minta-minta, kecuali kalau tadi darurat boleh ya. Karena orang yang suka minta-minta itu nanti dibangkitkan dengan sekarat daging. Ini nggak ada dagingnya. Itu orang yang minta-minta. Ya. Sekarang kan orang minta-minta pakai. Kadang-kadang aneh juga ya, kita berhenti di lampu merah hijau. Ada orang nggak ada nyuruh, ngerti nyetel tape juga dia ngerti jalur duit. Lah kan juga dia sopo. Jadi hanya nyetel tape toh, terus juga dia baru itu jalur duit. Lah ini mesti kan juga di sopo Thomas. Ya memang hinakan diri ya. Paling bagus itu makanan yang didapat dari hasil tangannya sendiri tuh. Jadi keringat itu makanan yang paling bagus itu makanan yang didapat dengan keringatnya sendiri. Entah jadi apa, entah jualan atau apa. Makan dari keringat itu paling afdal ya. Makanya mencari makannya hal itu jihad Pak. Tolabul halal jihad kata Abdullah bin Abbas. Mencari nafkah yang hal itu jihad.
Karena apa? Dia pejuang-pejuang keluarga untuk anaknya, istrinya, masya Allah ya. Tidak ada satupun harta yang dibelanjakan untuk keluarganya kecuali diberi pahala yang sangat besar ya. Rasulullah mengatakan, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi bi wajhallah ila urjita alaik hatta ma tajalu fi fimraatik. Tidaklah seorang suami memberikan nafkah dengan satu nafkah yang dia dengan nafkah itu ingin mencari ridhonya Allah, kecuali kau akan diberikan pahala sampai yang kau masukkan ke mulut istri Anda. Jadi semua uang nafkah bapak itu untuk istri anak itu semua nilainya pahala. Ya, makanya yang masih muda-muda sulit dapat pahala ini. Ya, uangnya belum ada yang dibelanjakan. Nah, kalau ingin punya banyak pahala, segera nikah sehingga setiap hari ada yang dinafkahi, dia akan bisa dapat pahala. Nah, kita lanjut sedikit lagi, satu hadis lagi. An Jundab ibn Adillah ibn Sufyan radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sama Allahu bih wa man yurai laha yurai bihi. Nabi kita mengatakan man sama, siapa yang berbuat sum'ah. Sum'ah itu beramal agar didengar. Kalau riya itu beramal agar dilihat. Sum'ah sama riya, bedanya kalau sum'ah dia beramal ingin didengar, dia seneng kalau beramal didengar orang. Oh, ibu fulan kemarin bantu gini ya dia seneng, memang sengaja untuk diperdengarkan amalannya. Atau yang kedua riya, dia beramal agar dilihat orang ya. Kata Allah, kata Nabi, siapa yang berbuat sum'ah maka Allah akan berbuat sum'ah kepadanya, Allah akan juga memperdengarkan kepadanya. Maksudnya tidak akan bisa bermanfaat apa yang dia sum'ah itu, karena Allah akan menandinginya. Dan siapa yang buat riya, Allah pun akan riya kepadanya. Kalau Allah riya kepada kita, nggak mungkin kita bisa membalasnya. Allah telah banyak berbuat baik kepada kita ya. Kalau Allah tunjukkan semua kebaikan Allah kepada kita, kita nggak akan bisa mau riya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dua ini tercela, ya, sum'ah dan riya. Kecuali Bapak Ibu, kecuali kalau kita beramalnya ikhlas. Tiba-tiba dapat pujian, dapat sanjungan, atau amal kita diketahui orang, didengar, terus kita dipuji. Itu kata Nabi, itu adalah itu adalah kabar gembira yang disegerakan kepada orang beriman. Itu tidak ngaruh, Pak, tidak ngaruh. Seolah-olah itu adalah kabar gembira yang Allah berikan kepada kita, kesenangan yang Allah cicipkan kebaikan kita karena kita berbuat baik. Allah jadikan orang itu tahu, terus orang itu memuji kita, itu tidak ngaruh selagi awalnya kita sudah ikhlas. Nggak ngaruh. Ya, nggak ngaruh. Tapi kalau kita lemah artinya kalau kita itu kalau beramal dipuji itu kita kadang terlalu tersanjung, kita sulit untuk bisa nggak riya gitu, untuk menahannya. Kalau kita merasa lemah itu, maka kita dianjurkan Nabi untuk menyembunyikan. Paham ya? Nabi kita mengatakan, man istata'a minkum hiba'un min amalin salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang amal baiknya bisa disembunyikan, ya, kalau ketika dia bisa sembunyikan, lakukan. Ketika apa? Ketika dia tadi lemah hatinya. Saya tuh amalnya sebenarnya ikhlas, tapi kalau dipuji saya tuh sulit sekali untuk tidak tersanjung itu, untuk tidak tersanjung. Nah, berarti dia lemah. Kalau begitu tadi Nabi katakan apa? Kalau kamu mampu menyembunyikan amal baikmu, selagi kamu mampu sembunyikan, sehingga pintu-pintu pujian sudah tertutup, sehingga kau akan aman. Tapi kalau kita nggak ngaruh, nggak masalah. Mau dilihat, sama nggak dilihat, nggak ada pengaruhnya. Ya, tapi tidak semua orang punya kekuatan iman dan hati seperti itu. Nah, kalau dia merasa lemah, kalau dapat pujian dia kok sulit untuk tidak riya, nah berarti kita mengikuti sabda Nabi tadi, siapa di antara kalian yang punya kemampuan kibaun min amalin salih untuk menyembunyikan amal-amal baiknya, fal yaf'al, lakukan, karena sudah tertutup. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, semua amal yang kalau dilakukan secara tersembunyi itu pahalanya mesti begini. Contohnya sholat malam. Kenapa sholat malam itu dikatakan sholat paling afdol setelah sholat wajib? Karena sholat malam itu nggak ada peluang untuk riya. Satu, malam orang sudah pada tidur, ya kan? Kadang kita sholat malam, istri kita nggak tahu, anak kita masih tidur, istri masih tidur. Kadang istri anak nggak tahu, atau sebaliknya, kalau sholat istri, suami sama anak nggak tahu, ya kan? Apalagi tetangganya nggak ada yang tahu. Ketika dia beribadah di waktu sedang enaknya tidur, dia bangun malam, gak ada yang melihat, pasti dia ikhlas. Sebab pintu-pintunya untuk pamer gak ada, ya kan? Pasti dia ikhlas. Kecuali kalau dia sholat terus pakai ini, ditulis edisi sedang sholat malam, setelah selesai di share ke grup
Biar monggo-monggo gayane nasihati, monggo-monggo salat malam padahal pengen pamer. Tapi bahasanya seolah-olah dakwah, monggo-monggo salat malam, waktunya salat malam. Nah, kalau atau paginya, kan dia salat malam, terus gaya ngantuk, ganti tekoni wong. Ya ngapa? Sewengi aku rasa turu. Lah ngapa? Biasa. Biasa apa? Ya salat to. Sengaja berpenampilan ganti tekoni wong kok kaya ngantuk-ngantuk ngono. Bengi biasa, kewajiban bengi ngopo? Anu ya salat ya. Iya, ya gue sebelah satu rakaat tapi ya kesel aku gaya-gaya bisa. Kalau nggak begitu sudah nggak ada yang lihat kan. Nah, makanya ketika seorang berinfak dan dia sembunyikan infaknya hingga tangan kirinya nggak tahu itu, besok di akhirat akan diberikan naungan dan teduhan di hari yang tidak ada naungan kecuali dari Allah kan. Sabatun yudhiluhumullah fi dzillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan di hari yang enggak ada naungan kecuali Allah. Di antaranya ada 2 di situ ya yang Nabi sebutkan. Pertama, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Seorang yang bersedekah, laki-laki atau perempuan, yang dia bersedekah hingga tangan kirinya enggak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Itu bahasa kinayah saking rapatnya, kan tangan kanan itu saudara tangan kiri ya. Ada tangan kanan, ada tangan kiri, tapi saking pandainya diumpamakan Nabi, tangan kanannya sedekah itu tangan kirinya enggak keruh. Maksudnya jangan dipraktekkan tangan kiri delik nih gini, kita masuk kotak, jangan, itu bahasa kinayah. Ya, artinya saking rapatnya diumpamakan Nabi, dia berinfak tangan kanannya mengeluarkan harta, tapi tangan kirinya nggak mengetahui. Kalau orang sekarang tangan kanan sedekah, tangan kirinya bawa HP, sedang infak, jret, malah dipamerkan ya. Yang kedua, rajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainah. Yang kedua, laki-laki atau perempuan yang zikir kepada Allah dikala sendiri dan sepi dan mengalir air matanya. Dikala sendiri dan sepi. Bukan zikir jama'i. Disoteng lagi. Ya, shooting lagi, masuk TV lagi. Wah, bisa nangis ya? Bisa nangis. Nangisnya bukan karena takut sama Allah, tapi karena apa? Terdramatisir oleh pemimpin zikirnya. Ibu-ibu yang tidak bisa menangis, tapi suaranya kan lembut ya, suaranya bagus, mic-nya bagus. Itu mungkin hati-hati kalian masih kotor, gitu, langsung nangis. Yang langsung nangis dikei nomor tuku remason, kan pedes kan, nangis. Ya. Tapi kata Nabi apa? Rajulun dzakarallah khaliyan, laki-laki atau perempuan yang zikir ketika khali itu ketika sepi sendiri. Fafadat aina, namun dia mengeluarkan air matanya. Jelas ya, itu 2 amalan ya. Jadi intinya kalau kita merasa lemah dapat sanjungan dan pujian, maka menyembunyikan amal kebaikan itu lebih bagus. Tapi kalau tadi tidak terpengaruh, tidak ngaruh, maka ya kalau kita ingin beramal dilihat orang nggak ngaruh ya silahkan. Bahkan malah tujuannya biar dicontoh orang ya, biar nanti diikuti orang, kita dapat pahala yang sama tanpa ngurangi, karena kita mencontohkan satu kebaikan. Ya, saya kira sampai sini dulu. Ada Bapak pertanyaan, Bapak Ibu yang kurang paham silakan. Masih ada sedikit waktu. Teman-teman yang nggak takut baca, diajar lagi Pak ya. Insya Allah tidak baca. Khawatir nanti kalau baca nggak takut nah. Ya, supaya bisa ngaji kembali. Ya. Kalau enggak kita akhiri, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.